Kan ASEAN Indo-Pacific Forum ini merupakan sebuah flagship event dari KTT ASEAN. Sebagai flagship event ini merupakan implementasi dari apa yang sebelumnya pernah kita publikasikan yaitu ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Jadi ada beberapa hal mengenai ASEAN Outlook mengenai Indo-Pasifik ini. Yang pertama adalah bahwa kawasan Indo-Pasifik memang merupakan kawasan yang sangat penting sekali secara ekonomi, berkontribusi terhadap pertumbuhan itu kurang lebih sekitar 65%. Penduduk yang ada di kawasan ini juga sangat tinggi, mencapai kurang lebih juga sekitar 60%. Jadi kawasan Indo-Pasifik adalah merupakan kawasan yang betul-betul sangat strategis. Dan kita di ASEAN menganggap bahwa peran dari ASEAN dalam kawasan Indo-Pasifik ini sangat-sangat penting dalam hal memastikan bahwa kawasan ini penekanannya ke depannya lebih kepada kolaborasi dan kerjasama dan tidak banyak yang terkait mengenai bagaimana kawasan ini nanti karena memang kita melihat dengan adanya tension yang meningkat pada saat ini akan lebih baik kalau kerjasama nanti ke depannya lebih diarahkan kepada kerjasama yang sifatnya adalah ekonomi. Jadi untuk bisa membangun adanya habit melakukan kolaborasi di kawasan itu. Nah ini makanya menjadi sangat-sangat penting dan kita menyelenggarakan kegiatan ini merupakan AIPF ini memang merupakan event yang pertama kali diselenggarakan bersama-sama dengan KTT ASEAN dan ini dilakukan pada saat keketuaan Indonesia juga dan peran Indonesia sebagai keketuaan ini juga tentunya akan sangat penting dalam hal menempatkan dan juga mengarahkan bagaimana arah daripada kerjasama yang ada di kawasan Indo-Pasifik ini ke depannya. Baik, kemudian sebetulnya apa agenda utama dari diselenggarakannya ASEAN Indo-Pacific Forum? Ya, jadi agenda utamanya tentunya adalah menekankan di kawasan Indo-Pasifik ini, tadi kan sudah kami sampaikan bahwa penekanannya adalah kepada kerjasama, kemudian yang kedua adalah sentralitas daripada ASEAN. Bahwa peran ASEAN ini di kawasan Indo-Pasifik adalah tentunya akan sangat-sangat penting sekali dan ini yang juga kita ingin sampaikan karena ada banyak sekali negara yang memang merupakan bagian daripada kawasan Indo-Pasifik ini. Jadi penekanan mengenai sentralitas daripada ASEAN ini juga menjadi sangat penting. Yang ketiga juga ada beberapa hal yang memang akan menjadi bagian daripada hal-hal yang menentukan bagaimana ASEAN sebagai epicentrum of growth ini betul-betul akan mencoba menjawab beberapa tantangan ke depannya untuk memastikan bahwa ASEAN sebagai epicentrum of growth ini memang akan benar-benar terjadi. Jadi ada beberapa tema yang akan menjadi penekanan pada kegiatan AIPF pada kali ini. Yang pertama adalah pentingnya green infrastructure dan juga resiliensi daripada rantai pasok industri. Jadi pada saat ini kalau kita lihat kan pertumbuhan itu tidak akan mungkin bisa terjadi tanpa adanya infrastruktur yang cukup. Tapi bukan hanya sebarang infrastruktur saja, tetapi yang akan menjadi lebih penting lagi ke depannya karena isu-isu yang terkait dengan dekarbonisasi, penurunan daripada emisi, ini kan akan menjadi semakin strategis lagi ke depannya. Jadi pengembangan daripada green infrastructure tentunya adalah merupakan salah satu yang menjadi sangat penting untuk bisa memastikan bahwa kawasan ini memang betul-betul ke depannya akan bisa menjadi pusat pertumbuhan di Indo-Pasifik. Yang kedua juga adalah tadi terkait dengan green infrastructure tadi adalah terkait mengenai resiliensi atau ketahanan yang terkait dengan rantai pasok. Rantai pasok di sini bisa terkait dengan kegiatan manufaktur dan apalagi tadi sudah kami sampaikan bahwa dengan meningkatnya tensi daripada geopolitik di dunia, tentunya pentingnya dari ASEAN sebagai bagian daripada rantai pasok kegiatan di dunia ini akan menjadi sangat penting lagi ke depannya. Ketiga adalah yang terkait juga tentang digitalisasi dan juga kreatif ekonomi. Karena digitalisasi dan kreatif ekonomi tentunya ke depannya akan menjadi pendorong daripada pertumbuhan. Seperti misalnya contohnya pada saat ini estimasi kita di tahun 2030 nanti digital ekonomi yang ada di ASEAN ini akan bisa mencapai 1 triliun US dollar. Jadi tentunya pertumbuhan yang terkait mengenai kegiatan digital ekonomi ini menjadi sangat besar. Tetapi ke depannya kita juga melihat bahwa kita nggak cuma menunggu saja. Perlu dilakukan upaya untuk bisa menjadikan bahwa digital ekosistem yang ada di ASEAN ini memang betul-betul bisa menjadi satu rangkaian sehingga nanti kita harapkan dengan adanya rangkaian yang lebih efisien, lebih terpadu, ini juga akan memungkinkan bahwa
kegiatan yang terkait dengan digital ekonomi yang tadi saya sudah sampaikan bisa mencapai sampai dengan 1 triliun US dollar di tahun 2030, bahkan kita perkirakan akan bisa meningkat 2 kali lipatnya, bisa mencapai sampai dengan 2 triliun US dollar. Kemudian yang ketiga tentunya semua kegiatan ini tentunya membutuhkan adanya pembiayaan. Jadi pentingnya adanya sustainable financing dan juga innovative financing. Dan kita selain daripada melakukan kegiatan diskusi, juga ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti misalnya melakukan showcasing project, karena memang nantinya salah satu deliverable daripada kegiatan kita hari ini adalah bagaimana menghasilkan deliverable, nanti ada kurang lebih diidentifikasi 93 project dengan nilai kurang lebih sekitar 38 billion US dollar yang akan menjadi bagian daripada dokumen outcome KTT ASEAN kali ini. Dan ini juga tentunya diharapkan akan semakin menjadikan bahwa KTT ASEAN ini benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk deliverables yang konkret. Oke, baik Pak. Tadi Bapak bicara tentang bahwa di KTT ASEAN ini akan menyinggung terkait dengan sustainable economy atau green economy, kemudian juga sustainable financing, dan tentunya semua ini akan diarahkan kepada transisi energi maupun juga terkait dengan Indonesia tentunya untuk menjadi pemain kunci dalam industri baterai EV. Namun sebelum ke sana Pak, bagaimana sebetulnya peran Indonesia dalam keketuaan ASEAN kali ini untuk memimpin arah dialog dari KTT Indo-Pasifik atau ASEAN Indo-Pacific Forum? Tadi kan sudah kami sampaikan bahwa memang salah satu ruh atau semangat yang paling penting, ada 4 semangat yang paling penting dalam kegiatan KTT ASEAN kali ini. Yang kedua itu adalah, ya pertama tentunya adalah terkait mengenai visi jangka panjang yang terkait mengenai ASEAN, jadi ASEAN 2045. Ini merupakan salah satu bentuk daripada upaya Indonesia sebagai bagian daripada keketuaan kita untuk meletakkan dasar-dasar visi ASEAN 2045. Yang kedua juga adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa ASEAN ke depannya ini menghasilkan sebuah dokumen untuk bisa betul-betul semakin relevan. Jadi salah satu yang menjadi tema kan ASEAN Matters. Termasuk juga bagaimana pengambilan keputusan yang ada di ASEAN. Yang ketiga, dan ini juga yang tadi terkait dengan bagaimana kerjasama ekonomi ini memang bisa dilakukan, adalah bagaimana ASEAN bisa menjadi pusat pertumbuhan atau epicentrum of growth. Nah, sebagai bagian daripada epicentrum of growth tentunya adalah yang terkait juga dengan green infrastructure atau green economy dan juga infrastruktur yang memang dibutuhkan, sambil juga kita bagaimana kita bisa melakukan dekarbonisasi. Nah, salah satu yang juga konkret yang juga dibicarakan di dalam KTT ASEAN ini adalah bagaimana penerapan daripada One ASEAN Grid. Jadi transmisi, kemudian bagaimana kita bisa menyambungkan antara transmisi listrik ataupun energi yang ada di satu negara dengan negara-negara lainnya, ini juga bisa dibangun. Yang kedua juga kita udah mulai di KTT ASEAN sebelumnya untuk bisa membicarakan mengenai bagaimana ASEAN bisa membangun sebuah ekosistem EV ke depannya. Tetapi yang unik juga di dalam KTT kali ini, sebetulnya KTT kali ini kan juga bukan hanya melibatkan negara-negara anggota ASEAN saja, tetapi juga melibatkan para dialog partners. Nah, dalam kesempatan ini kita juga akan bicara dengan para dialog partners kita, yaitu ASEAN Plus 3, yaitu yang terdiri dari RRT, Jepang, dan juga Republic of Korea, untuk bisa membicarakan bagaimana antara ASEAN dengan negara-negara dialog partners kita dan negara-negara partner kita untuk bersama-sama bisa membangun EV ekosistem ini secara bersama-sama. Dan ini juga tentunya merupakan bagian daripada bagaimana kita bisa membangun adanya e-mobility, baik itu yang terkait mengenai infrastruktur yang dibutuhkan, maupun juga bagaimana kita membangun rantai pasok yang lebih terintegrasi. ASEAN diketahui misalnya seperti Indonesia dan juga Filipina. Indonesia memiliki kemampuan untuk bisa memiliki jumlah cadangan yang sangat besar untuk nikel. Begitu juga Filipina adalah 2 negara yang memang memiliki reserve ataupun cadangan nikel yang luar biasa, sehingga tentunya diharapkan menjadi sentra produksi daripada baterai sebagai bagian daripada rantai pasok EV yang sangat penting. Tetapi di luar itu juga kita memiliki negara-negara lain di kawasan ini seperti misalnya Thailand atau juga misalnya Vietnam, yang mereka juga sudah memiliki kemampuan untuk bisa memproduksi kendaraan. Bahkan untuk Vietnam misalnya sudah menjadi salah satu kegiatan utama mereka adalah memproduksi EV.
Jadi ini yang memang kita harapkan akan bisa membangun sebuah rantai pasok yang lebih terintegrasi di kawasan ASEAN, tentunya dengan support dan juga dengan investasi dan juga dengan kegiatan yang nanti bisa dikomunikasikan dengan para negara-negara yang memang merupakan partner daripada kita, yaitu khususnya di sini ASEAN Plus 3, yaitu RRT, Jepang, dan juga Republic of Korea. Baik, jadi saya tangkap bahwa adanya interkonektivitas yang sedang dibuat di antara kawasan ASEAN maupun ASEAN Plus 3, yakni RRT, kemudian juga Republic of Korea dan juga Jepang. Di mana di antaranya tadi ada interkonektivitas listrik, kemudian juga keuangan seperti mungkin QR code, QR risk, kemudian juga tadi terkait dengan rantai pasok khususnya dalam chain baterai EV begitu. Kemudian terkait dengan hal ini bagaimana sebetulnya kolaborasi yang konkret dan yang tercipta di antara para pemangku kepentingan negara-negara di Indo-Pasifik. Iya. Jadi salah satu yang juga memang sangat konkret misalnya tadi kan udah kami sampaikan terutama terkait di ASEAN sendiri mengenai ASEAN Grid, yaitu menyambungkan grid ataupun transmisi listrik yang ada di negara-negara seperti misalnya yang kita saat ini sudah mulai menandatangani kerjasama antara Malaysia, Indonesia, dan juga di Brunei untuk bisa menyambungkan grid yang ada di Kalimantan khususnya di arah utara. Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama yang sangat konkret dengan itu. Nah itu yang kedua juga yang kita sudah mulai bicarakan saat ini adalah mulai berdiskusi, melakukan kick off mengenai bagaimana pembahasan yang terkait mengenai Digital Economy Framework Agreement ini nanti akan bisa dilakukan. Jadi paling tidak kita sudah mulai membahas mengenai bagaimana transaksi lintas batas yang terkait mengenai digital economy ini untuk bisa dilakukan. Bagaimana standar-standar yang terkait mengenai cyber security, karena tentunya cyber security merupakan salah satu prasyarat bagi digital economy untuk bisa berkembang ke depannya. Bagaimana hal-hal yang terkait mengenai identifikasi para personil yang memang nanti akan melakukan kegiatan transaksi atau juga para talenta yang nanti akan bekerja digital economy ini untuk bisa dimungkinkan ke depannya. Jadi ini adalah merupakan jadi DEFA atau Digital Economy Framework Agreement itu adalah merupakan bentuk dari kegiatan yang paling konkret yang kita harapkan untuk bisa dilakukan supaya ini bisa terbangun ke depannya. Oke, baik Pak, apabila kita bicara kembali terkait dengan energi bersih, bagaimana pertemuan Indo-Pasifik ini mampu menjadi platform untuk mendukung transisi energi lewat kolaborasi? Iya, jadi selain kegiatan daripada hari ini itu bukan hanya merupakan kegiatan forum diskusi aja, tetapi juga ada dua hal lainnya. Yang pertama tentunya adalah terkait mengenai business matching dan juga pertemuan. Jadi karena kan memang kalau kita lihat ke depannya sebagai salah satu bentuk untuk bisa lebih mengkonkretkan lagi kerjasama antara negara-negara yang ada di ASEAN dan juga antara negara-negara ASEAN dengan para partner ini adalah bagaimana kita bisa mempertemukan mereka. Jadi people to people contact sehingga mereka betul-betul bisa memahami lah. Melalui business matching kali ini kita akan menyelenggarakan kegiatan di mana kita akan menampilkan beberapa proyek dengan total nilai 19 billion US dollar yang memang cukup besar proporsi daripada kegiatan yang terkait mengenai energi baru dan terbarukan untuk bisa dipresentasikan dan juga mendapat tanggapan, dan kita berharap bahwa melalui kegiatan ini akan ada business partners, kemudian ada investors yang memang akan bisa berinteraksi melalui kegiatan business matching meetings tadi. Yang kedua juga selain daripada kegiatan business matching itu dan juga merupakan kegiatan diskusi, yang ketiga adalah memiliki project deliverables yang memang konkret yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran yang ada di dalam dokumen outcome ataupun joint statement yang ada di dalam KTT ASEAN ini yang terdiri dari 93 proyek tadi dengan total nilai 38 billion US dollar yang terdiri dari 4 area tadi, yaitu apakah ini terkait mengenai rantai pasok yang terkait dengan makanan dan minuman dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah green infrastructure, digital economy, kemudian juga yang keempat adalah tourism dan juga creative industry. Jadi hal-hal ini yang kita harapkan bahwa bukan hanya kita berdiskusi, bukan hanya menyampaikan, tetapi secara konkret sudah ada proyek yang nanti kita harapkan akan menjadi bagian daripada dokumen joint statement yang lampirannya, yang kita harapkan nanti akan kita monitor bagaimana pelaksanaan daripada proyek-proyek tersebut untuk bisa dilaksanakan ke depan.